Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NIM 10 100 100 12 1101 dari kelas HKID. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis putusan di pengadilan Mahkamah Konstitusi. Putusan jenis-jenis yang pertama yaitu putusan selah dan putusan akhir. Terdapat dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili, atau biasa yang disebut dengan putusan akhir. Kemudian ada putusan yang dibuat dalam bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang biasa disebut dengan putusan selah. Kemudian putusan selah adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atas pertimbangan hakim. Putusan selah dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan. Pada perkembangannya, putusan selah dikenal juga dalam perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu. Putusan selah dalam perkara pengujian undang-undang pertama kali dijatuhkan dalam proses pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK. Dalam proses persidangan perkara tersebut, atas permohonan dari pemohon, MK memberikan putusan selah yang intinya menyatakan bahwa ketentuan pasal 30 Undang-Undang KPK mengenai pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan MK mengenai pengujian pasal yang dimaksud. Berikutnya yaitu ultra petita, di mana hukum acara, khususnya dalam hukum acara perdata, terdapat pandangan oleh beberapa pihak di berbagai prinsip hukum acara, yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan atau yang disebut dengan ultra petita. Berikutnya yaitu sifat putusan. Secara umum, putusan MK bersifat deklaratoir dan konstitutif. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukuman dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat deklaratoir karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum yang baru. Dengan demikian pula dalam putusan perselisihan hasil pemilu, MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tetap tentang hasil pemilu apakah benar atau tidak. Berikutnya yaitu pengambilan keputusan. Putusan diambil dari dalam rapat permusyawaratan hakim. Di dalam proses pengambilan putusan, setiap hakim
harus berkontribusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, musyawarah ditunda sampai RPH berikutnya. Apabila tidak dapat mencapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam sidang permusyawaratan pengambilan keputusan tidak ada suara tidak ada suara yang abstrak. RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu harus diikuti ke-39 hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa. Putusan dapat diambil oleh 7 hakim konstitusi. Dalam kondisi luar biasa dimungkinkan putusan diambil oleh 8 atau 7 orang hakim konstitusi pada saat diikuti oleh 8 orang hakim konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat. Terdapat kemungkinan perbandingan suara antara pengambilan keputusan adalah 4:4. Misal dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terdapat 4 hakim konstitusi yang mengabulkan dan 4 hakim lainnya menolak atau tidak menerima. Dalam kasus ini, ketentuan pasal 45 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap sidang pleno menyatakan bahwa suara ketua sidang pleno hakim konstitusi. Berikutnya yaitu isi putusan, di mana putusan MK dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti yang diperiksa di persidangan dan dengan keyakinan hakim. Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang pleno. Pengucapan putusan hari itu juga dan atau ditunda pada hari lain. Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus serta panitera. Berikutnya yaitu pendapat berbeda. Pada pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Dalam putusan pendapat yang berbeda memang mungkin dalam praktik sering terjadi karena putusan yang diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak dapat mencapai mufakat. Yang terakhir yaitu kekuatan hukum putusan. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat keputusan MK yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai final. Dengan demikian merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terdapat putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat
7 hari kerja sejak putusan diucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.